Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, kita diberikan kesehatan ya, lalu kemudian kita bisa bersilaturahim di sini dalam acara kesayangan kita, yaitu Berita Islami Masa Kini. Waduh, saya udah lama nih kayaknya nih nggak syuting sama Iya nih. Udah lama, udah hampir 1 bulan nggak ketemu AA, tapi tetap cerah, tetap seger kayak biasa. Biasanya nontonnya di Berita Islami aja dari rumah. Iya, karena akan ketemu dengan para pemirsa yang udah nungguin ya. Iya dong, ya? Pastinya. Dan tema kali ini menarik banget loh, A. Tema yang mau kita bahas itu tema yang sakitnya tuh di sini nih. Sakitnya tuh di sini. Kita akan bicara mengenai perselingkuhan dalam kacamata Islam. Aduh, kalau udah ngomong selingkuh tuh rasanya, aduh jangan sampai ya. Jangan, makanya pemirsa kita mau langsung lihat aja nih tentang liputan perselingkuhan dalam Islam. Ini dia tayangannya. Cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan di sini. Perselingkuhan dalam pandangan Islam. Dalam kehidupan berumah tangga, setiap orang pasti mendambakan kehidupan rumah tangganya harmonis tanpa ada masalah yang berarti. Namun kenyataannya, setiap hubungan tidak selalu berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Ada saja masalah yang terjadi dalam suatu hubungan. Maka ketika masalah itu datang, bagi sebagian orang ada yang memilih untuk lari dari keadaan tersebut dengan mencari orang lain sebagai penghibur hatinya, yang biasanya berujung pada perselingkuhan. Ya, jenuh, sering ribut, dan tak lagi cocok kerap menjadi alasan klise seorang berselingkuh dan sejuta alasan lainnya untuk pembenaran perselingkuhannya. Setiap orang punya potensi dan kesempatan untuk berbuat selingkuh. Jika tertarik dengan seseorang lalu memperhatikannya, mengaguminya, mencoba membangun komunikasi, kemudian terjadi komunikasi yang intens dan muncul kesesuaian rasa, maka dari sinilah awal perselingkuhan itu dimulai. Pemirsa, berikut ada beberapa tahapan perselingkuhan yang kerap kali terjadi. Di antaranya, tahapan ketertarikan. Ya, tahapan ketertarikan dimulai dari ketertarikan secara fisik ataupun emosional. Dan karena tertarik pada seseorang tersebut, maka mulailah kita bercakap-cakap dan menjalin hubungan dengannya. Setelah itu, kita mulai merasa tergantung dengannya dan kita merasa membutuhkannya. Saat dia tidak hadir, kita merasa tidak nyaman sehingga kita mulai menanti-nantikan dia. Setelah muncul rasa ketergantungan itu, mulailah proses saling memenuhi. Ya, kita merasa saling memenuhi kebutuhan emosional masing-masing. Misalnya, yang satu punya problem dengan keluarganya, lalu diceritakan kepada rekan yang dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya, dan terus berlanjut. Perselingkuhan juga tidak selalu berarti hubungan yang melibatkan kontak seksual. Sekalipun tidak ada kontak seksual, tetapi kalau sudah ada saling ketertarikan, saling ketergantungan, dan saling memenuhi di luar pernikahan, hubungan semacam itu sudah bisa dikategorikan sebagai perselingkuhan. Dan ketika berselingkuh, seseorang akan merasa terjebak dalam situasi ini. Biasanya, mereka sangat sulit untuk menemukan jalan keluarnya, karena tarikan arus perselingkuhan semakin kuat menjerat. Sehingga tak jarang, perselingkuhan yang ia lakukan akan berujung pada kehancuran rumah tangga. Nah pemirsa, lalu bagaimana Islam memandang perselingkuhan? Berikut penjelasannya. Salah satu bentuk pintu mendekati berzina itu adalah melalui perselingkuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dari ayat tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir 550 berpendapat bahwa Allah melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya. Maka itu juga berarti bahwa Allah melarang mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorong perbuatan zina. Maka konsep perzinahan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami istri di luar nikah saja, tetapi termasuk dengan melihat sesuatu dan membicarakan sesuatu yang menjurus kepada perzinahan, seperti zina mata, zina lisan, dan zina anggota badan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah telah menetapkan atas setiap Bani Adam bagian dari zina yang bisa dan pasti ia dapatkan, yaitu zina mata yakni melihat, zina lisan yakni berbicara, zina hati yakni hati yang berangan-angan, serta bernafsu dan merasuk ke dalam perasaan untuk menikmatinya. Pemirsa, cara penebusan dosa zina dengan selingkuhan sangatlah berat. Ya, mereka harus dilempari batu sampai mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Jika berzina perjaka dengan gadis, maka hadnya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Apabila berzina dua orang yang sudah menikah, maka hadnya dicambuk 100 kali dan dirajam. Dan bagi seseorang yang telah merusak rumah tangga orang lain, maka ia bukanlah termasuk golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis yang berbunyi, siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba sahaya dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan siapa yang merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah dari kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazar, Ibnu Hibban, Al-Nasa'i dalam Al-Kubra dan Al-Baihaqi. Pemirsa, perselingkuhan memang kerap menimbulkan dampak buruk bagi pelaku dan orang-orang di sekitarnya. Dan berikut adalah beberapa dampak buruk dari berbagai sisi yang terjadi jika seseorang melakukan perselingkuhan. Di antaranya, secara sosial telah terbukti bahwa perselingkuhan bisa berbuntut kehancuran rumah tangga, dan otomatis rumah tangga yang hancur juga akan berdampak buruk untuk kehidupan anak-anak yang tidak bersalah. Menurut ilmuwan Italia dari University of Turin, pria maupun wanita yang tidak setia memiliki resiko lebih tinggi menderita sakit kepala atau aneurisma. Hal ini merupakan akibat bahwa orang yang berselingkuh cenderung lebih sering mengalami tekanan dan stres. Para peneliti dari University of Colorado juga mengambil kesimpulan yang mendukung bahwa selingkuh berbahaya bagi kesehatan tubuh seseorang. Perselingkuhan tidak hanya memberikan pengaruh buruk pada orang yang berselingkuh saja, namun orang yang diselingkuhi juga merasakan dampak negatif pada kesehatan mental mereka. Setelah mereka mengetahui bahwa pasangan mereka berselingkuh, mereka akan lebih sering depresi. Rasa dikhianati membuat mereka menjadi selalu ketakutan. Dan dampak ini dikatakan sama dengan rasa depresi orang yang selamat dari kecelakaan mobil mengerikan. Seorang pelaku zina apalagi berzina dengan selingkuhannya, maka azabnya di akhirat sangatlah mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika ia berjalan lalu sampai pada sebuah bangunan seperti tungku pembakaran, tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh dan teriakan. Lalu Rasulullah menengoknya dan melihat ke dalamnya. Betapa terkejutnya karena ia melihat laki-laki dan perempuan telanjang dan keduanya didatangi nyala api dari bawah mereka hingga mereka pun berteriak-teriak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya pada Jibril dan Mikail, siapa mereka? Dijawabnya bahwa laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran itu adalah para pelaku zina. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa beriman, dari penjelasan tadi, maka jelas sudah Islam sangat melarang perselingkuhan apalagi berujung ke perbuatan zina. Dan perselingkuhan bukanlah jalan keluar jika terjadi masalah dalam hubungan rumah tangga. Komunikasi yang terbuka dan intens antar pasangan, insya Allah bisa mengurangi benang kusut dari masalah rumah tangga. Namun jika solusi terakhir yang harus ditempuh adalah perceraian, hal itu tetap lebih baik daripada harus melakukan perselingkuhan yang banyak menimbulkan dampak buruk dan menyebabkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Terang saja terlihat di matamu, pengkhianatan ada di depanku. Bagaimana kini ku kan percaya kamu terlalu jahat perlakukan diriku sekejam ini. Tuh kan, siapa bilang selingkuh itu indah? Selingkuh itu bikin repot pemirsa, Ya, repot yang dampaknya sosial dan juga nanti di akhirat, waduh siksanya. Serem banget Nauzubillah min ya. dzalik. Ya benar, walaupun ngerasa selingkuh, kita selingkuhnya nggak ngapa-ngapain kok, tidak melakukan
kontak seksual atau apapun itu, tapi sudah menyakiti perasaannya itu loh yang dibilang tadi sakitnya di sini, karena orang yang diselingkuhi juga itu ngerasain beban yang berat sekali. Jadi bagaikan tadi korban kecelakaan besar, tapi dia terbebas dari musibah itu. Jadi traumatisnya seperti itu. Emang trauma banget, saya pernah soalnya diselingkuhin. Oh, nggak boleh curhat di sini. Tahu banget rasanya. Dan itu kan jadinya zolim ya. Jadinya zolim. Tapi harus klarifikasi ini maksudnya dulu sebelum menikah. Oh iya, dulu sebelum menikah. Iya. Setelah menikah semuanya banyak yang tenang. telepon Mas Hanung lagi. Oh enggak sih. Oke, baik. Ini temanya agak sensitif, lebih baik kita pindah ke tema lain ya. Ntar salah ditangkap lagi. Selesai. Oke, baik pemirsa. Untuk yang selanjutnya nih mungkin banyak keluarga kita juga atau mungkin kita yang baru pulang dari haji. Setelah ini kita ada pembahasan tentang haji. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Banyak sekali cerita mengenai keajaiban dalam melakukan ibadah haji ya. Ibadah yang merupakan mimpi kita semuanya umat muslim. Insya Allah para pemirsa juga bisa melakukan rukun Islam yang kelima. Paling tidak bisa umroh lah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya sebelum berangkat sana, mari sama-sama kita saksikan liputan yang berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Kisah-kisah seputar haji. Pemirsa beriman, ketika kita mendapat kesempatan untuk berkunjung ke rumah Allah atau melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam, maka saat itu adalah saat yang berharga yang tidak semua orang dapat mengalaminya. Ya, menunaikan ibadah haji di Mekah menjadi saat-saat yang berharga bagi seorang hamba untuk menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah jutaan umat manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul, bersimpuh khusyuk menjalankan ibadah dan merasakan keagungan serta kebesaran Tuhan Sang Maha Pencipta. Ibadah haji juga kerap kali membuktikan kepada kita semua bahwa ada hal gaib di luar nalar manusia yang terjadi di sana. Kuasa Allah begitu luas hingga menembus batas-batas cara berpikir kita sebagai manusia. Mungkin dari kita sudah banyak yang pernah mendengar cerita bahwa ada saja kejadian aneh yang dialami jamaah haji di Tanah Suci. Tak jarang kita mendengar bahwa ketika sedang berada di Tanah Suci, segala sesuatunya seakan-akan berbalas seketika di depan mata. Maka pantang sekali berpikir buruk sedikit pun ketika di sana. Karena bisa jadi apa yang kita pikirkan itu akan benar-benar terjadi pada kita. Nah, pemirsa beriman, berikut tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan kisah-kisah yang terjadi saat haji, yang terjadi di luar nalar kita yang seringkali dianggap aneh dan sulit dipercaya. Salah satu kisah yang terjadi di luar nalar kita saat beribadah haji datang dari seorang kakek berusia 70 tahun. Sebut saja bernama Ali. Selama aktif bekerja, Ali mengaku bukan orang yang rajin beribadah rutin seperti sholat. Maka ia pun tak pernah menduga ketika panggilan Allah datang untuk melaksanakan haji di Tanah Suci. Kakek dari sekian orang cucu ini dulu bekerja di bidang yang terkait dengan ilmu komputer. Ia terbiasa berpikir rasional. Maka kisah-kisah unik tentang Tanah Suci yang sering diceritakan orang lain tak terlalu berkesan buatnya. Namun, ketika ia berada di Tanah Suci, ia merasakan sendiri kejadian yang sulit diterima oleh akal manusia. Ya, ketika hendak sholat di Masjidil Haram, Ali melihat seorang pria yang sedang sholat. Kaki si pria tersebut seperti menderita luka korengan sebesar telapak tangan. Lalu Ali pun berkata dalam hati, seraya membayangkan luka itu akan menempel ke lantai Masjidil Haram saat ia sholat. Dan ia bergidik membayangkan lantai akan menjadi kotor. Namun hanya dalam hitungan detik setelah ia membayangkan hal tersebut, Ali justru merasa kakinya terasa sangat gatal dan panas luar biasa. Semakin ia berusaha menggaruknya, semakin gatal yang ia rasakan, dan akhirnya membengkak sebesar telapak tangan. Di tengah rasa gatal yang luar biasa itu, Ali tiba-tiba tertegun. Ia mengingat kembali pikirannya saat melihat pria dengan luka koreng tadi. Maka Ali pun berdoa kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pikiran dan ucapan buruk yang terlintas. Ali mengaku berdoa berulang-ulang dengan khusyuk kala itu, sehingga ia pun larut dan lupa pada rasa gatalnya.
Dan barulah tiba-tiba Ali menyadari bahwa bengkak dan gatal yang ia rasakan tadi nyaris hilang dan akhirnya tidak terasa sama sekali. Kisah lainnya merupakan pengalaman yang dialami oleh salah seorang yang tinggal di Sulawesi. Kejadiannya sekitar tahun 90-an dan diceritakan oleh anaknya sendiri yang ikut menemaninya ibadah ke Tanah Suci. Kejadiannya berawal pada saat memasuki Masjidil Haram, sebut saja Hajah Fulanah. Ia merasa penglihatannya gelap dan ia pun berbisik ke anaknya kalau ia tidak bisa melihat. Anaknya kaget bukan main. Ia memapah ibunya keluar dan sesampainya di luar matanya kembali normal. Hajah Fulanah pun masuk lagi ke Masjidil Haram beserta anaknya, namun penglihatannya kembali gelap. Ia merasa sangat heran mengapa ia tidak dapat melihat ketika di Masjidil Haram, dan ia pun merenungi segala perbuatannya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia merasa hal tersebut terjadi karena teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang dilakukannya ketika di tanah air. Ia seringkali meminjamkan uang berbunga kepada orang lain. Maka ia pun beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak akan memakan uang riba lagi. Dan sesampainya di tanah air, setelah beberapa tahun berlalunya kejadian tersebut, ia pun kembali lagi ke Tanah Suci. Dan kali ini ia dapat melihat saat di Masjidil Haram. Kisah lainnya merupakan pengalaman suami istri jemaah haji asal Jawa Barat yang pergi bersama-sama untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya di Jeddah, suaminya berkata kalau makanan yang dimakannya tidak enak. Entah karena hal apa ia merasa apa yang dimakan di sana sama sekali tidak enak. Dan seperti yang kita ketahui, jika berada di Tanah Suci, segala ucapan memang benar-benar harus dijaga, apalagi mencela makanan yang sudah dihidangkan. Maka akibat dari perkataannya itu, ia tidak merasakan nikmatnya makan selama di Tanah Suci hingga pulang ke tanah air. Setiap makanan yang masuk ke mulut selalu tidak enak dirasa. Padahal istrinya tidak pernah komplain masalah makanan di Tanah Suci. Ia dapat menikmati setiap hidangan yang ada. Dari pengalaman ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur terhadap makanan yang kita makan dan janganlah pernah mencela makanan. Wallahu alam. Ada pula kisah seorang jamaah haji lainnya, sebut saja Fulan. Ia menuturkan bahwa tak seperti calon jamaah haji Indonesia yang ibadah hajinya diurus pemerintah dan mendapatkan pemondokan atau hotel. Jamaah calon haji dari negara lain biasanya datang dengan bus dan biasanya mengandalkan tenda untuk tinggal di bukit atau tanah berkontur tinggi sekitar Mekah. Tak heran jika untuk keperluan air bersih, mereka harus turun naik ke kota dari tempat kemah mereka. Akibatnya, mereka jarang mandi dan membersihkan tubuh. Fulan pun membayangkan mereka berbau tubuh kurang sedap. Maka ketika ada salah satu dari mereka sholat satu saf dengan Fulan di Masjidil Haram, Fulan sengaja menjauh darinya karena tak ingin mencium bau tak sedap yang datang dari tubuh mereka. Namun entah mengapa, setiap datang jamaah baru, jamaah tersebut selalu mengambil tempat di sisi Fulan dan membuat Fulan harus bergeser. Hal itu pula terjadi berulang-ulang sehingga akhirnya Fulan terkejut karena ia ternyata sudah bergeser semakin mendekati pria asing tadi yang tubuhnya dirasa berbau tak sedap. Dari kejadian itu, Fulan merasa ditegur oleh Allah. Rasa bersalah pun menggunung dan ia mengikuti dorongan hatinya untuk mendatangi pria asing tersebut, menjabat tangannya sambil mengucapkan salam. Hal berikutnya membuat Fulan terkejut. Tanpa bicara apapun, pria asing tadi tiba-tiba sibuk mencari sesuatu di sabuknya. Kemudian ia mengacungkan sebotol parfum kecil dan sibuk menyemprotkannya ke pakaian Fulan. Fulan hanya bisa tertegun dan mengucapkan terima kasih. Dan mengenai tuduhan Fulan akan aroma tubuh pria asing tadi, Fulan mengaku tidak mencium aroma bau dari tubuh pria asing tadi. Maka dari kejadian ini, Fulan merasa Allah menegurnya. Menurutnya, Allah demikian sayang sehingga menegurnya dengan kejadian yang ia sendiri sulit mempercayainya. Dari kejadian ini pula, Fulan merasa bahwa ia tidak seharusnya berprasangka buruk terhadap orang lain. Kenangan Masjidil Haram itu masih terbayang di benaknya meski telah 15 tahun berlalu. Subhanallah. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan membahas beberapa kisah lain yang tak kalah menariknya yang terjadi saat ibadah haji.
Emang ya sering banget dengar tentang kisah-kisah yang aneh, menarik, yang kadang-kadang masuk logika ketika orang di Tanah Suci. Menembus batas logika kita ya ketika ada kejadian-kejadian di sana. Tadi kan ada cerita ketika makanannya itu nggak enak terus, padahal yang lainnya katanya enak gitu kan. Saya juga ada pengalaman nih. Jadi ada jamaah yang dari mulai awal sampai terakhir komplain terus, cuma satu orang, padahal yang lain enggak ya. Dan ketika sampai di Mekah ya, 1 hari saja di Mekah, pada saat jalan dari Masjidil Haram ke hotel itu pada saat musim panas, kakinya itu menginjak plastik. Jadi saking panasnya sendalnya hilang di masjid, terus dia berlari-lari kecil, terus dia berlindung di atas si plastik itu dan kebakar, terus kakinya melepuh dan harus digotong ke hotel, dan praktis selama di Mekah tidak bisa melakukan apa-apa dan dia akhirnya istighfar terus. Jadi ya seperti itulah pemirsa ya, kurang lebih cerita-cerita ketika orang berada di Tanah Suci. Betul, ya, itu yang kemudian kita harus jadi mawas diri. Nah setelah ini juga masih banyak sekali kisah-kisah menarik ketika orang berada di Tanah Suci. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Pemirsa beriman, sebelumnya kita sudah membahas beberapa kisah seputar haji yang unik, menarik, bahkan dianggap sebagian orang sebagai kisah yang sulit diterima oleh nalar manusia. Dan memang benar, banyak sekali kejadian luar biasa di luar nalar yang terjadi saat ibadah haji. Cobaan dan anugerah datang secara langsung. Hal tersebut kontan dianggap sebagai buah dari perbuatan atau perilaku seseorang sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dan berikut adalah beberapa kejadian serupa yang akan kami paparkan untuk Anda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kisah ini datangnya dari seorang wanita berumur 30 tahun. Setibanya di Madinah, ia dan rombongan haji lainnya nampak riang. Karena itulah kali pertama mereka menjalankan ibadah haji. Namun, tiba-tiba saja tanpa sebab apa-apa, wanita tersebut tumbang tak sadarkan diri. Jamaah-jamaah lainnya berkata bahwa wanita tersebut sakit. Dan seketika suasana yang tadinya tenang bertukar menjadi cemas. Semua jamaah nampak panik dengan apa yang sedang terjadi. Tanpa membuang waktu, petugas pun mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Sementara itu jamaah yang lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Hingga tiba waktu petang, wanita itu masih terbaring tak sadarkan diri. Ia mengalami koma, dan setelah 2 hari, wanita itu masih juga tidak sadarkan diri. Ketua rombongan haji pun merasa sangat cemas karena hal itu kali pertama yang terjadi ketika ia memimpin ibadah haji. Segala upaya dilakukan untuk memulihkan wanita tersebut, namun tetap gagal. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit, dia memandang ke arah ketua rombongan hajinya dan langsung memeluk dengan erat sambil menangis terisak-isak. Wanita itu pun menceritakan bahwa tadi ia merasa sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah ia buat selama ini. Ia berkata bahwa selama ini ia tak pernah beribadah sama sekali, bahkan sholat pun ia tak pernah melakukannya. Rumahnya penuh dengan botol minuman keras, suaminya sering ia tendangi dan ia pukuli. Ia juga menceritakan bahwa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci hanyalah karena keinginannya mengikuti orang-orang lain yang pergi haji. Ketika koma, ia merasa seperti di neraka dan Allah telah memberikan balasan berupa azab untuknya. Seumur hidupnya, wanita itu tak pernah memakai jilbab. Dan sebagai balasannya, rambutnya ditarik-tarik dan dibakar dengan bara api. Sakitnya tidak bisa diungkapkan, hingga ia menjerit-jerit meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, buah dadanya pun kala itu diikat dan dijepit dengan penjepit yang dibuat dengan bara api. Kemudian ditarik ke sana-sini hingga putus dan jatuh ke dalam api neraka. Tidak ada waktu luang baginya untuk beristirahat dari segala hukuman. Selama koma itu, dilaluinya dengan azab yang amat pedih. Dengan suara tersekat-sekat dan air mata yang makin banyak bercucuran, wanita itu meneruskan ceritanya. Ia merasa benar-benar menyesal atas semua dosa yang telah ia lakukan. Ia menyesal dengan kesalahannya dahulu,
dan ia pun ingin sekali bertaubat kepada Allah, karena ia merasa bahwa apa yang dialaminya itu bukanlah mimpi. Karena jika itu hanya mimpi, tak mungkin ia merasa sepedih itu. Sejak peristiwa itu, ia pun benar-benar berubah. Ibadah hajinya saat itu ia lanjutkan dengan sungguh-sungguh. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kisah lain datang dari seorang bapak bernama Lutfi. Kejadian ini agak menyakitkan baginya, namun sekaligus menyadarkannya dari kesalahan-kesalahan yang lalu sebelum ia berangkat ke Tanah Suci. Pak Lutfi yang tengah berjalan dengan beberapa jamaah, secara tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria asing berwajah Arab asli yang entah dari mana datangnya. Pria asing tersebut menghampiri Pak Lutfi, lalu menampar wajah Pak Lutfi dengan tamparan yang sangat keras, hingga membuat Pak Lutfi terhuyung sempoyongan, nyaris terjatuh. Namun anehnya, walaupun ditampar sekeras itu, Pak Lutfi hanya diam saja dan sama sekali tak marah setelah menerima perlakuan itu. Justru ia mengeluarkan air mata dan meneruskan perjalanan ibadah hajinya. Teman-teman satu rombongan hajinya merasa heran dengan kejadian itu. Setelah mereka kembali ke asrama, beberapa temannya bertanya, mengapa Pak Lutfi tiba-tiba ditampar oleh orang yang tidak ia kenal? Pak Lutfi pun menjawab dengan singkat bahwa ia merasa memang pantas untuk ditampar. Karena sebelum ia berangkat ke Tanah Suci, ia mengakui bahwa dirinya adalah seseorang yang teringan tangan. Bahkan tak jarang, anak istrinya pun menjadi korban dari amarahnya yang tak terkendali. Dan dari kejadian tersebut, ia memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta teman-temannya pun mengambil hikmah atas kejadian tersebut. Pemirsa beriman, kisah-kisah seputar haji yang terjadi ini memang terkadang sulit dipercaya karena terjadi di luar nalar kita sebagai manusia. Hampir setiap hari ada saja kejadian menarik, aneh, menakjubkan yang menjadi bukti-bukti kuasa Allah. Banyak sekali contoh nyata kesombongan mendatangkan malapetaka atau cobaan yang berat. Dan di Tanah Suci pula, kita justru diberi kesempatan besar untuk melihat dan merasakan kuasa Allah dan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kisah-kisah ini pula timbul pertanyaan di benak kita. Apakah benar segala perbuatan kita dibalas ketika kita berada di Tanah Suci? Dalam hal ini, Tanah Suci bukanlah tempat pembalasan. Justru Tanah Suci adalah tempat pengampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dengan seizin Allah, segala dosa kita akan diampuni sepanjang kita memohon dengan khusyuk. Hamba Allah yang berangkat haji pun seharusnya tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seperti hadis berikut, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya bila ia berzikir dan berdoa kepadaku. Bila ia menyebut dan menyeru namaku dalam hatinya, maka aku menyebut namanya dalam diriku. Bila ia menyebut dan menyeru namaku dalam kumpulan orang banyak, maka aku menyebut namanya dalam kumpulan orang yang lebih banyak lagi. Bila ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Bila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Bila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sebagai hamba Allah, berprasangkalah yang baik, berpikirlah yang baik, dan bertindaklah yang baik. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha tahu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah ya pemirsa. By the way, tadi sambil tayangan juga ada cerita menarik banget loh tentang pengalamannya di Mekah. Enggak, tadi kan ya kita harus berprasangka baik kepada Allah, dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi waktu itu saya pertama kali haji ke Baitullah tahun 2001. Jadi manasiknya belum mantap, jadi ritualnya belum tahu gitu kan. Apa-apa saja sih yang menjadi hikmah di balik ibadah tersebut. Jadi waktu itu pas saya jumroh, pas lempar gitu, sambil ya nggak ngerti juga seperti apa, sambil lempar, ngapain sih gitu ya, pakai lempar-lempar segala, tapi tetap dijalanin. Begitu balik langsung batunya ke sini,
Astagfirullahaladzim. Ya ini luka ya di sini aduh saya langsung pemirsa saya langsung ya Allah benar-benar kita sebagai manusia ikuti aja apa yang Allah perintahkan. Karena di balik itu ada hikmah seperti misalnya ketika jumroh itu kita melemparkan sifat-sifat jelek, sifat-sifat syaitan dalam diri kita. Jadi bingung ngapain sih lempar batu, tapi pas balik badan dilempar batunya sama orang kena ya. Aduh. Tapi sekarang udah lebih paham ya, insya Allah ya. Alhamdulillah insya Allah. Baik pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik, nggak kerasa ya waktunya udah mau habis aja. Hari ini belajar banyak banget. Pertama soal perselingkuhan tadi. Betul ya. Terus kemudian mengenai bagaimana keajaiban-keajaiban dalam ibadah haji ya. Ini si Bill juga udah gak sabar nunggu mamahnya cepet-cepet pulang ya. Dan saya udah gak sabar pengen banget rasanya bisa haji nanti. Ajakin dong sama travelnya. Iya dong, ayo dong. Insya Allah ya dapat kemudahan. Karena sebetulnya kita kalau haji itu adalah milik semua muslim. Jangan menganggap bahwa haji itu untuk milik orang-orang kaya saja. Tergantung daripada ikhtiar kita pemirsa ya. Betul. Jadi mulai dari sekarang coba deh nabung, lama-lama jadi bukit dan bisa pergi ke Baitullah. Yang penting diniatin insya Allah. Karena Allah kan yang punya segalanya. Insya Allah Allah akan memudahkan. Yang penting niat kita udah punya. Ya, makanya pemirsa saksikan terus Berita Islami Masa Kini setiap Senin sampai Jumat. Hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.